lanjut yang kemarin yang tentang Zainab. Di grup itu sudah kukirim tentang nasab itu ya. Nah, ternyata semua sepupu itu boleh dinikahi. Yaitu, jadi entah dia jalurnya dari bapak atau dari ibu kita sama baik. Semuanya sepupu. Kalau misalnya jalur dari keluarga itu kan ada penyakit-penyakit yang diturun ke. Nah, itulah yang ditakut ke kenapa Islam tidak ada membolehkan, karena itu salah satunya dikhawatirkan kayak penyakit turunan itu kena lagi kayak gitu, kena ke anak-anak cucunya gitu. Lebih baik kita menambah keluarga. Zainab kemarin itu diberi mahar oleh Rasulullah lumayan banyak 10 dinar, 60 dirham, seperangkat pakaian, kemudian kerudung, kasur. Kalau kita yang adat-adat kombreng seluruh perlengkapan isi rumah itu juga dapat Zainab kayak itu ya. Semua itu bukan didapat dari Zaid, didapat dari Rasulullah, karena Zaid pada saat itu masih sebagai yang bantu-bantu, tapi diangkat anak oleh Rasulullah. Selama hampir setahun itu Zainab itu sama Zaid itu mengalami pergolakan, karena dari kemarin cerita dari segi fisik karena penampakan Zaid itu tidak menarik. Tapi Zaid ini berusaha juga untuk mencari solusi, diceritakannya lah kepada Rasulullah, diceritakannya, tapi Rasulullah itu disuruh mempertahankan rumah tangganya. Sama lah kayak gitu, misalnya kita mengalami suatu masalah, kalau pacak dua laki bini itu memang mengkomunikasikan, kalau pacak bertahan, jangan jangan ndak nyari solusi kalau ada masalah kayak itu. Nah, cuman ada sudahlah kita ndak sama lagi, lebih baik kita pisah ndak semudah itu Islam tuh. Makanya Islam itu memberikan 3, talak 1, talak 2, talak 3. Jadi kalau misalnya betino ini paling mudah untuk mengucapkan sudah cerai, talak yang paling mudah sebenarnya. Sebenarnya wanti-wanti jangan sampai kata cerai, kata talak tadi terucap 3 kali. Yaitu tapi kalau laki-laki mengucapkan misalnya dah baliklah kau ke rumah wong tua kau, itu sudah jatuh talak sebenarnya. Tidak ya, kalau di hadis itu kalau dia bermain walaupun dalam keadaan bercanda atau bermain itu tetap jatuh talak. Entah dia dalam keadaan bercanda atau dalam keadaan memang benar-benar niat emosi, itu tetap jatuh talak oleh Rasulullah untuk mempertahankan rumah tangga Zaid dan Zainab itu dan bertakwalah kepada Allah. Beliau menasehati Zaid agar mempertahankan pernikahannya dengan Zainab, tapi Allah itu menghendaki hal yang lain. Allah berkuasa atas kehendaknya. Allah mengkehendaki Rasulullah menikahi Zainab dengan tujuan untuk menghapuskan tradisi atas anak angkat yang istrinya tidak boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Itu padahal Rasulullah tadi tujuannya menikahi Zainab dengan apa? Zaid tadi tujuannya apa kemarin? Ingin menghapuskan kasta kayak strata Nah, tapi Allah tidak, beda dengan kehendak sama kayak kita pengennya ini, ternyata kehendak Allah beda. Nah, itu juga pada saat ini Allah pengennya tidak ada lagi anak angkat yang katanya tidak boleh mantan istri tidak boleh menikahi oleh ayah angkat. Tidak, Allah pengen menghapuskan itu kayak gitu. Hari demi hari perselisihan antara Zaid dan Zainab ini semakin memuncak. Akhirnya perceraian pun tidak bisa dihindarkan. Saat itu Allah menurunkan surat Al-Ahzab ayat 37. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya.
pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ini adalah ucapan Rasulullah. Allah itu mengingatkan lagi pada Rasulullah bahwa Rasulullah pernah mengucapkan ini. Sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia. Sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan lagi bagi mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat telah menyelesaikan keperluannya daripada istri-istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Jadi Rasulullah ini sebenarnya itu sudah jauh-jauh hari itu sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa Rasulullah akan dinikahkan dengan Zainab, tapi disembunyikan oleh Rasulullah karena takut, masa anak angkatnya kok istrinya dinikahi sendiri oleh bapak angkatnya, berusaha untuk menyembunyikannya, tetapi Allah itu menjawab kayak itu. Nah, apa yang disembunyikan oleh Rasulullah tadi diungkapkan dalam Al-Quran, dijawab dalam Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran yang ngomong, tidak boleh lagi, berarti uang lain sudah tahu semua, harus tahu kan. Ada turun ayat ini, Rasulullah baru berusaha untuk meminang Zainab kayak gitu. Dan masa idahnya sudah selesai, barulah Rasulullah mengawini Zainab. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, kami mendengar bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan permasalahan Zainab binti Jahsi. Ibu Zainab adalah Umaymah binti Abdul Muthalib, yaitu bibi Rasulullah. Rasulullah bermaksud menikahkan Zainab dengan Zaid bin Harisah pelayannya, tapi Zainab tidak suka dengan rencana tersebut. Nah, dalam perkembangannya Zainab itu rela, akhirnya bersedia menerima rencana Rasulullah itu. Tuh ya. Jadi dari Ibnu Hatim ini disebut ya, Ibnu Hatim menceritakan dalam riwayatan Ali bin Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bahwa ia berkata, Allah memberitahu nabinya bahwa Zainab akan menjadi salah satu istrinya sebelum beliau menikah dengannya. Sudah dikasih tahu kan? Sudah dikasih tahu bahwa akan menikah dengan Zainab. Oleh sebab itu ketika Zaid itu mengadukan permasalahan keluarganya antara Zainab dengan Zaid tadi, ya, tidak akan ada habisnya, tidak akan ada penyelesaiannya kayak gitu. Karena penyelesaiannya hanya ada satu, yaitu menceraikan Zainab, lalu Zainab dinikahi oleh Rasulullah. Kata Allah ini, aku sudah memberitahukanmu bahwa aku menikahkan engkau dengannya. Engkau menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam hatimu. Nah, jadi kalau kita nak berusaha untuk ini sama becak kita ya, kalau kita untuk menyembunyikan sesuatu, Allah Maha tahu. Kayak gitu ya. Intinya ya, dalam hal keluarga juga cak itu. Misalnya kita dengan suami istri ya, dengan suami istri ada suatu permasalahan, kemudian ditutup-tutupi, berusaha untuk menutupi apa permasalahan itu supaya tidak terjadi cekcok, akhirnya terbuka juga. Nah, cak itu juga gitu. Nah, dan permasalahan yang cak ini, caknya bukan milik Zainab dengan Zaid ya, tentang fisik, tentang ini ya. Banyak sekali permasalahan, bukan cuma sekedar fisik. Kadang fisik sudah bagus, tapi yang lainnya yang membuat rumah tangga itu hancur. Dan jangan sampai itu, kadang kayak kami pernah ngobrol dengan Mbak Erna ya, tentang masalah hubungan juga ya. Tentang masalah hubungan itu, kalau misalnya kita tidak mengkomunikasikan, memang itu akan bermasalah. Bahwa satu, dia merasa tidak nyaman ketika berhubungan. Dan dia tidak mengungkapkan itu dengan suaminya misalnya, kan akhirnya bermasalah dengan diri dia kan. Nah, ditutupi, akhirnya penolakan, akhirnya terjadi penolakan ketika akan berhubungan itu. Aku udah galak karena ini dengan banyak alasan. Nah, itu harus diomongi. Iya, keterbukaan. Artinya walaupun yang cak itu ya, hubungan antara suami istri itu memang harus dikomunikasikan. Kalau memang kita tidak bisa berdua udah kata solusi,
cari wong ketiga yang bisa memahami. Di sini Zaid dengan Zainab tadi mencari Rasulullah karena dianggap ahli yaitu kita juga sama ketika ada permasalahan mentok di kita cak itu terus malah permasalahan semakin meruncing, carilah wong yang bisa menengahi. Tapi memang tidak semua wanita itu merasakan ketika berhubungan itu tidak nikmat. Tidak menikmati. Iya, tidak menikmati ya. Tidak menikmati. Iya benar. Itu karena takut dosa kan? Tapi ada solusi. Karena lanang tuh beda dia hormonnya sama kita. Benar. Karena kalau lanang tuh kalau udah dikasih dia uring-uringnya salah galau, apa gawe kita tuh salah galau. Kita dikit salah cari nyonya. Ya kayaknya kita udah tahu penyebabnya apa dia nih merengak-rengut. Kita tadi tidak sadar padahal semalam dia minta dan kita kasih gitu kan. Kita tidak sadar gitu kan. Kalau kita betinonya mungkin bertahun-tahun tahan ya kayak itu. Kalau lanang enggak tahan. Yang jelas harus dikomunikasi kebenar yang kata Lia tadi tuh. Kagetnya kita merasa tersiksa, laki kita senang-senang baik. Oh bini aku, karena dia tahu bini aku ini caknya biasa baik, berarti tidak masalah katanya itu kan. Anas menyatakan setelah masa iddah Zainab selesai, Rasulullah berkata kepada Zaid, sampaikan kepada Zainab bahwa aku bermaksud untuk melamarnya. Jadi Zaid yang disuruh untuk menyampaikan lamaran kepada Zainab, mantan. Iya itulah ya Allah, ujiku. Aku maco ini ya Allah. Zaid pun segera menemui Zainab yang saat itu sedang membuat adonan roti. Zaid menceritakan kejadian tersebut. Ketika aku melihatnya, perasaanku tidak karuan. Jadi Zaid itu masih merasa cak mana cak itu. Iya kan baru masa iddah. Aku tidak sanggup melihat ekspresinya jika aku sampaikan bahwa Rasulullah melamarnya. Untuk itu aku membalikkan badan dan sambil berlalu aku berkata, dak galak nyingok Zainab tadi. Wahai Zainab, Rasulullah mengutusku untuk menyampaikan bahwa beliau bermaksud melamarmu. Zainab menjawab, aku tidak akan membuat keputusan apapun hingga aku menyampaikannya kepada Tuhanku. Setelah itu Zainab langsung beranjak menuju masjid dan turunlah wahyu kepada Rasulullah. Nah, ya. Jadi di sini ketika kita menghadapi suatu permasalahan, yang didahulukan apa? Adalah Allah. Dia langsung ngadu ke Allah, ya Allah cak mano ini Rasulullah ingin melamarku. Bagaimana? Yaitu dia mengadu. Sebenarnya ini untuk ke kita juga. Ketika kita punya masalah apapun, entah masalah rumah tangga, hubungan dengan tetangga, yang kita adu ke pertama kali adalah Allah. Yaitu bukan bercerita dengan kawan, bukan ini. Adukanlah dulu dengan Allah. Apalagi misalnya soal sakit Soal sakit itu kita langsung ke dokter. Kaget dulu, adu dulu masalah sakit kita dulu dengan Allah. Jangan sampai Allah itu yang kesekian, tapi Allah itu yang pertama, kayak gitu ya. Setelah menerima wahyu, Rasulullah pun masuk ke rumah Zainab tanpa minta izin terlebih dahulu. Dan ibu-ibu itu walaupun banyak intermezzonya, semoga bermanfaat. Pada Allah saya mohon ampun, pada ibu-ibu saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.